Oke, selamat pagi kawan-kawan. Sepertinya kita gagal summit di pagi karena cuacanya sedang tidak bersahabat. Bang Ami juga baru bangun. Yang direncanakan summit jam 5 pagi, ternyata cuaca sedang buruk, jadi kita tunggu sampai hujannya agak reda baru kita naik ke puncak. Pagi dibuka dengan rasa malas. Setelah melihat jarum jam, sialnya kami semua kesiangan. Tapi saya bersyukur tadi malam diberi tidur yang cukup. Tidak seperti di kota, kerap kali membuat gelisah dengan problematika kehidupan. Sembari menunggu rekan yang lain, saya membereskan perlengkapan dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Sesungguhnya bangun pagi itu bagi para pendaki ada sesuatu yang panah. Bang Jawi neta. Sekarang jam 7, tapi masih kayak Ya, masih gerimis. di negeri dongeng ya, kabut semua, nggak bisa lihat apa-apa. Yuk kita muncak ke atas. Itu BTW, semalam kita sendirian tendanya. Cuman tenda kita aja berdua nih dalam hutan ini. Kenapa lagi sekarang banyak tetangga nggak ketahuan lagi ya? Oh, ada satu, ada dua. Oke. Kali ini pendakian akan lebih ringan karena tidak ada beban carrier di punggung yang membuat langkah kami bisa lebih cekatan. Tapi ingat, bukan berarti jalur di depan mata tidak mengundang mara bahaya. Oh iya, jika dilihat secara angka, Gunung Pulau Sari memang terlihat rendah. Namun, jangan salah, Gunung Pulau Sari memiliki pemandangan cantik yang eksotis dan mistis. Jalannya es krim. Benar saja, baru melangkah, kaki langsung dipaksa menekuk. Trek pagi ini lebih curam dan licin. Selain itu, jalur menuju puncak harus melewati punggungan. Jadi, akan terasa sekali panjangnya perjalanan. Musabab harus memutar gunung, bukan menerabas naik. Jadi trek jalur puncak ini bisa dibilang adiknya pendakian ke Gunung Salak. Hampir mirip seperti ini, trek curam, lumayan lah. Jadi kalau misalnya dari tempat camp ke puncak itu harus dengan fisik yang lagi fit, karena ya itu tadi tidak jauh beda dengan kontur puncak Gunung Salak. Di sepanjang jalan, kami melewati pepohonan tumbang dan diselimuti kabut yang lumayan tebal. Beberapa kali
kami harus melewati jalur yang dihiasi dengan tali temali. Tak ketinggalan, akar menghiasi perjalanan kami. Ini kita mau menuju ke puncak sekalian mencari sumber mata air. Nah, trek ke puncak itu udah rata-rata 45 derajat. Sekarang lewat di depan kita sampai sana. Hal seperti ini menyebabkan stamina kami bisa lebih cepat terkuras. Meski begitu, kerinduan naik gunung lebih kuat dibanding rasa lelah. Kami harus lebih berhati-hati. Kaki dipaksa terus menapaki jalur yang teramat licin. Sedikit saja kami lengah, bisa mengakibatkan terjatuh. Alhasil, kami lebih banyak berhenti sejenak, hanya untuk menghela napas pada perjalanan kali ini. Kecamatan Pulau Sari bukan? Yuk. Untuk masuk ke Kecamatan Pulau Sari. Kami berjalan jauh dari tempat camp. Trek semakin curam, serta hembusan angin semakin menggoyahkan langkah kaki. Tapi tekad kami sudah bulat. Puncak Pulau Sari harus kami gapai. Apa itu, Bang? Kita menemukan sebuah bungkusan di trek puncak menuju puncak. Isinya kompor, ya, kompor portable. Ini sebaiknya diamankan karena tidak baik. Nah, walaupun ditaruh di sini, tergeletak di sini, khawatirnya ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita amankan dulu. Nanti di area camp kita tanya siapa yang kompornya tertinggal di jalur puncak. Karena membawa kompor ke jalur puncak kayaknya tidak mungkin. Dari base camp aja tidak diperbolehkan untuk camp. Ya. Jadi kemungkinan perlengkapan camp semuanya ada di camp area. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka bawa kompor ini tujuannya untuk di puncak ngopi-ngopi. Tapi kenapa hanya sampai sini kompornya kalau orangnya sampai puncak? Alangkah baiknya kita amankan dulu, nanti di tempat camp kita cari tahu, tanya orang-orang yang ada di camp, karena di camp juga sedikit orang-orangnya, jadi kita bisa tanya-tanya. Tekad yang bulat akan lengkap jika tidak didukung fisik yang siap. Maka dari itu, kami harus pintar-pintar mengatur energi. Tertinggal di jalur. Siapa yang meninggalkan ini di atas pohon? Terkadang saya suka bingung. Kan kasihan tripodnya, bukan pohon yang nggak bisa turun tripodnya. Gantungan aja. Jadi buat kawan-kawan yang dulu pernah naik ke Pulau Sari yang jalurnya via Cilentung dan belum pernah nanjak lagi ke sini, wajib cobain jalur Cibuleger. Jura
Cihunjuran. Wajib cobain jalur Cihunjuran. Iya, Cihunjuran masuknya treknya lumayan. Ya sedikit semi Gunung Salak lah. Jalurnya sangat terjal, ke miringan 45 derajat. Kebanyakan ya Pak Umar ya. Kebanyakan 45 derajat, licin dan juga tertutup kabut. Kabutnya juga sangat tebal seperti Gunung Halimun ya. Gunung Halimun jadi susah. Kalau trek malam kemungkinan sulit untuk nyari jalur. Sekali lagi bagi yang pernah cobain Losari via Cihunjuran, wajib cobain via Cihunjuran. Bang Akel, Mendengar apa? ngomong atuh Bang Akel. Ada sekebangan ada di sana. Jalur yang curam membuat pandangan semakin suram, rintangan semakin berat, kabut pun semakin pekat. Dari jalur bebatuan, trek berubah menjadi tanah licin. Trek batu aja licin, apalagi tanah semacam ini bisa semakin licin. Aduh. Tak selang beberapa lama, pada akhirnya pos 4 berhasil kami sambangi. Sekarang kita sampai di pos 4 dengan ketinggian 1245 mdpl. Berarti kita hanya membutuhkan tinggal 100 mdpl lagi. Ya mudah-mudahan secepatnya ditemukan puncaknya. Seperti apa suasana sekarang? Cuman sekarang nih di pos 4 ini kita ada di persimpangan jalur. Di sini coba bisa dilihat. Ini hanya saja jalur yang sebelah kiri ini tidak diperbolehkan, ada tanda silangnya, jadi ini tidak dibuka untuk umum, mungkin hanya untuk warga lokal. Jadi yang diperbolehkan yang sebelah kanan arah puncak ya. Sebentar lagi tinggal 100 lagi. Guha ini, Guha bekas apa ya? Apa kandang singa kah? Kayaknya ini kandang lontai. Lontai apa bang? Lontai. Lemah Pak. Tapi tidak apa-apa. Tidak semua orang kuat itu belum pernah lemah. Apapun rintangannya, seperti apapun jalurnya, puncak sudah di depan mata. Pohon ini bisa dilihat saking lembabnya, lumutnya pun udah kayak di aliran sungai. Lumutnya sangat khas sekali ya. Tapi yang saya anehnya di pohon ini kenapa tumbuh sendok? Lihat, di sini ada sendok. Selain ada akar-akar, ternyata dia bisa menumbuhkan sendok. Kami berjalan dan terus berjalan. Di belakang sana, landscape terlihat cantik. Pertemuan birunya langit dengan hijaunya belantara.
tiba kita di tanjakan sakit hati. Kenapa saya bilang ini tanjakan sakit hati? Kita off di sini. Nyesel, merasa sakit hati karena sebentar lagi menemukan keindahan alam semesta. Tapi kita lanjut. Lihat jalurnya seperti ini. Dan pada akhirnya, tanpa berselang lama, kami tiba di puncak Pulau Sari. Puncak. Karakter puncak Pulau Sari memang terbilang sempit, namun begitu, puncak Pulau Sari memiliki pemandangan cantik yang terlihat dari kejauhan. Saya tidak menyangka akan berdiri lagi di puncak ini. Setelah 1 dekade gunung ini tidak saya sambangi, semesta memang susah ditebak. Saya terpanggil kembali untuk berdiri di atas puncak ini. Sangat luar biasa. Ternyata Pulau Sari memiliki trek yang luar biasa. Saya nggak menyangka setajam gitu treknya. Sebab 10 tahun lalu pas kesini nggak seperti ini Pak Umar ya. Terima kasih untuk Pulau Sari sudah mengizinkan saya menginjakan kaki di sini lagi. Untuk yang kedua kali, yang selama 10 tahun yang lalu, untuk menginjakan Pulau Sari, jos, mantap, capek, lelah, seru. Ubur-ubur makan lele, kita sudah sampai puncak le. Sembari menunggu Amir dan Ami mengambil air yang jaraknya tidak jauh dari area puncak, saya menghela nafas panjang dan berlinang air mata. Segarnya. Saya teringat yang beberapa tahun lalu berdiri di puncak ini bersama mantan pacar saya, yang tentunya sekarang sudah menjadi istri saya. Dengan penuh haru dan rasa syukur, saya berdoa dan berterima kasih. Segala rintangan yang dihadapi masih bisa kita lewati. Terima kasih sudah mampu berjalan dan mendaki bersama, tidak seperti kebanyakan orang yang hanya ingin menunggu kita di puncak. Dahulu kau memang hanya tempat singgah, namun sekarang kau adalah rumah, tempat aku pulang. Keindahan di puncak gunung memberikan kita pelajaran tentang kebesaran dan keagungan Tuhan. Puncak gunung juga mengajarkan bahwa keindahan tidak akan pernah datang tanpa perjuangan. Setelah perjalanan bodoh yang pernah dilakukan, tak sadar telah melupakan keagungan Tuhan. Kini sadar atas petunjuk-Mu, buang masa kelam, bersama alam semesta akan terlahir kembali jiwa-jiwa yang lebih baik.
kini dan nanti.